Nisman Opinion. Mitra bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemi Kartiwa mengungkap, akibat perlambatan ekonomi dunia, permintaan ekspor sektornya mengecil, sehingga banyak pabrik-pabriknya yang terpaksa merumahkan karyawannya. Jumlahnya bisa mencapai 45.000 orang. Namun hal itu dibantah oleh Presiden KSPI, Said Iqbal, yang mengklaim hal itu hanya alasan untuk tidak menaikkan upah. Apa komentar Anda mengenai bantahan adanya PHK ini? Silahkan 6339160, kami tunggu 6339160. Iya, ini kan tentang adanya bantahan terhadap perusahaan itu ya. Saya rasa komentar saya singkat aja ya. Kalau bisa antara Ketua KSP Said Iqbal tuh perlu duduk bersama dengan Ketua pengusaha gitu ya, untuk membicarakan persoalan yang sebenarnya ada agar tidak ada kisruh atau salah pahaman. Iya, saja deh. Kita para pelaku usaha itu mengalami masa-masa sulit di pemerintahan ini ataupun sebelumnya atau yang lainnya. Karena apa? Karena memang di ekonomi negara kita yang katanya di APBN fundamental ekonominya tuh selalu surplus. Tapi kalau di akhir tahun dijumlahkan banyak defisitnya. Jadi APBN tuh defisit tuh menandakan kalau ekonomi memang kurang bagus. Itu fakta ya, bukan hoax. Justru yang menebar hoax kemungkinan yang bilang ekonomi bagus. Padahal para masyarakat dan pelaku usaha itu merasakannya tidak bagus, dan itu banyak yang merasakan seperti itu fakta. Mungkin yang di atas karena sedang berkuasa dan ekonominya bagus ya karena sedang berkuasa. Tapi kan kebanyakan rakyat dan pelaku usaha tidak berkuasa. Ya mana bagus ekonominya? Kemungkinan seperti itu yang dirasakan oleh banyak rakyat. Jadi bukan mengada-ngada, kita ini hanya memberitahu apa yang sebenarnya dan tidak mengada-ngada. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salah satu yang terkena dampaknya itu sudah lama ya, bukannya baru-baru ini. Baru-baru ini sih udah lebih parah lagi. Saya di ekspor garment ya, PHK sekali. Apalagi kalau yang namanya pabrik ya. Ya kita pasti semua orang mengerti lah, banyak orang yang itu Shopee aja sudah mengalami penyusutan. Kalau Pak Said Iqbal itu punya kepentingan, makanya dia bicara, dia harusnya jangan asal bicara gitu loh. Dia harusnya survei, atau kalau dia mampu dia buka pabrik sendiri, usaha sendiri, buka lowongan pekerjaan, dan dia boleh ngerasain biar bagaimana, jangan asal ngomong aja. Itu aja sih. Jadi di Indonesia tuh banyak orang asal bicara, ngomong yang gede untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia ini banyak pendapat-pendapat yang ngaco ya, lebih bikin politik. Kan nggak lama lagi mau pemilu kali ya, mereka nggak mikirin tuh, kayak Pak JK juga kurang bijaksana kemarin bilang Indonesia nggak ngadepin krisis. Saya hanya bilang, coba tuh Pak Iqbal keliling Jakarta deh, nggak usah jauh-jauh, Jabodetabek, berapa banyak yang di PHK kalau ditanya satu-satu. Kenapa sekarang di DKI atau sekitarnya banyak pengemis, pada gelandangan? Itu karena PHK tuh, kayak corona. Janganlah bikin kata-kata yang provokator atau apa gitu, menurut saya nggak bagus ya. Kalau nanti banyak yang di PHK, apa Pak Iqbal bisa kasih mereka duit atau ganti uang gaji mereka selama ini? Itu coba dipikirkan pakai mata hati gitu. Karena kepentingan politik atau apa yang saya nggak ngerti gitu ya. Saya juga bukan hanya Pak Iqbal, Pak JK atau siapapun. Jangan ngomong sembarangan ya. Ini krisis ekonomi ini nggak main-main loh tahun depan itu. Jadi kayaknya kalau kita jadi tujuan politik atau apa tuh nggak penting. Sekarang itu bagaimana menyelamatkan bangsa ini, jangan sampai kayak Sri Lanka atau Venezuela. Itu aja, terima kasih. Saya kira sekali-kali orang karyawan garment yang di PHK ada 45.000 itu dirumahkan aja di rumah Said Iqbal, kan ada kolam renang ya kan, rumahnya udah kayak White House itu kan. Nah di situ, udah gitu pabrik-pabrik pakai robot gitu loh ya, biar dia tahu. Kalau lama-lama setahun 2 tahun deh ya di rumahnya aja ya, dia yang supply, dia yang kasih makan, dia yang kasih akomodasi ya. Kebetulan keluarga besar saya 3 orang itu adalah pedagang bidang tekstil, dan saya itu menyaksikan sendiri, sering mendengar keluhan mereka betapa penjualan mereka itu turun ya sampai 50-60%. Jadi apa yang dikatakan oleh ketua kepala tekstil tadi itu betul sekali, dan saya tidak habis pikir itu kenapa Pak Said Iqbal itu tidak mau menerima kenyataan bahwa begitu banyaknya orang yang sudah kena PHK. Memang betul Indonesia ekonominya masih mengalami
alami. Terus karena kebetulan aja kita masih ada kelapa sawit dan mineral-mineral yang mungkin memang saat ini harganya justru naik, dan itu yang membuat ekonomi kita masih meningkat. Tetapi di bidang tekstil, sepatu dan kebutuhan pribadi itu, aduh, itu jatuh semua itu. Ya, kondisi sebenarnya memang seperti itu, sedang parah. Kita belum pulih. Banyak, jangankan swasta, BUMN banyak macet pembayaran. Jadi kita bertahan, jangan sampai ada banyak PHK. Sekarang buktinya banyak PHK, tapi fakta dibantah seperti itu, persulit kita sendiri. Jadi harusnya Pak Said Iqbal itu harus bijak ya, menilai sesuatu, jangan memvonis betul atau tidak. Ini kan sesuatu harus ada korelasinya, sehingga menjadi koneksitas yang berkesinambungan. Betul tidak pernyataan itu dilontarkan. Jadi kalau memang dari satu sisi Pak Said Iqbal mengatakan demikian, kan seakan menimbulkan kebingungan masyarakat. Apakah pengusaha tidak ingin memberikan kenaikan atau insentif kepada karyawan yang bekerja, sementara pekerjaannya kembang kempis nih. Apalagi resesi tahun depan kan 2023 katanya akan masuk ke masa suram. Harus betul direnungkan sejenak lah, untuk tidak mencari posisi mana yang betul, mana yang benar, karena kita harus mencari posisi benang abu-abu yang baik di tengah-tengah resesi ekonomi yang berkepanjangan ini nih. Ini berbahaya nih. Memang koneksitasnya pengusaha menginginkan kesejahteraan buat karyawan, mengharapkan kesejahteraan yang setimpal, terutama dengan kenaikan. Tapi bisa nggak pada saat ini dilakukan kenaikan? Ini menjadi pemikiran buat pengusaha maupun pekerja. Saya kira demikian. Saya berharap Pak Iqbal itu memberikan data-data teknis atas respon dia, dan itu bisa mengerti, jangan asal merespon singkat begitu. Terima kasih. Kalau memang perusahaan-perusahaan itu mengalami kesulitan harus PHK, ya tentu hak-hak daripada yang di PHK itu harus dipenuhi. Jangan sampai dengan alasan kebangkrutan, tapi hak-hak karyawan yang di PHK untuk diingkari. Yang kedua, buat para buruh sebaiknya ikutilah Instagram para pemilik perusahaan gitu, Instagram ownernya, Instagram istri dan anaknya. Nah, di situ nanti Anda sebagai buruh akan melihat betapa luxury dan privilege-nya hidup mereka, tetapi ketika menaikkan gaji 10-12% saja itu kayak bubar perusahaan gitu. Yeah. Padahal kenaikan gaji itu cukup untuk makan salad satu malam satu kali aja gitu, satu kali makan cukup untuk menaikkan gaji satu orang misalnya. Jadi memang ketidakadilan itu terjadi, dan resesi saat ini bukan hanya karena bahan baku naik, tapi ekspektasi profit margin dan ekspektasi revenue yang memang tidak masuk di akal. Jadi pressure yang harus diberikan juga bagi para pengusaha adalah profit margin expectation-nya jangan tidak di-adjust pada saat resesi seperti ini, tapi pengen marginnya 20%, 25% itu juga ngaco juga. Ya, kalau memang dia tidak sanggup dan harus tutup, ya tutup, bayar hak-hak karyawan. Terima kasih. Saya pengusaha ini, dan sekarang pegawai saya sudah dirumahkan. Digaji separuh, gaji di atas UMR, tapi separuh tentu tidak sempat UMR. Jadi sebenarnya Said Iqbal itu suruh jadi pengusaha ya, jangan jadi kepala buruh gitu. Jadi kepala buruh mau menang sendiri gitu. Kita sudah tidak dapat masukan, semua kita sudah sold out, aset sudah dilepas segala. Tapi kalau kita bayar pesangon sekarang, bagaimana bu bayar pesangon? Makan aja kita nggak bisa. Jadi ini kadang-kadang jadi bos, jadi pengusaha ini kayak jadi perasan gitu. Pegawai nggak mau berhenti, dia mau ini, tapi seharusnya kita harus bekerja sama begitu. Jangan mau ini gitu. Ya. Itu aja. Buruh dan bos juga sama-sama makan gaji. Saya juga makan gaji. Oke, itu aja. Ya, saya setuju dengan pendapat yang terakhir. Karena gampang kok kalau mau cari tahu, emang itu Said Iqbal baca berita atau enggak? Itu loh. Tahu nggak keadaan dunia gitu? Jadi kalau mau jadi ketua, ya, jangan tutup sebelah mata doang. Harus buka mata, dua mata lebar-lebar. Supaya yang diomongin nggak diketawain orang. Ya.
tidak sepihak aja. Sekarang lagi susah, keadaan lagi susah, terutama tekstil ya. Itu kan pasarnya ekspor. Dan kita tahu luar negeri apa yang terjadi sekarang. Saat ini. Semua resesi. Jadi sudahlah, jangan bermain hanya di sebelah doang gitu. Dan berpendapatlah yang dan cerdas. Terima kasih. Jadi kalau Iqbal Said itu kan sekarang politisi ya dia bukan LSM ya. Jadi kalau politisi itu kan biasa aja mulutnya kan bau. Nah ya, jadi dia sebenarnya tahu kalau banyak PHK, tapi karena dia politisi harus meraih suara, ya pura-pura dia membela kaumnya gitu kan. Politisi itu begitu teriak-teriak anti asing, tapi di belakang panggung yang minta uang sama asing kan begitu. Itulah politisi. Demikian, terima kasih. Ya, jadi memang faktanya banyak industri-industri terutama yang pakai karya yang termasuk tekstil itu mengalami penurunan pesanan atau order. Bukan hanya tekstil saja, yang lain yang pakai karya rata-rata juga begitu. Memang sebagian yang jasa itu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami perlambatan. Kalau pernyataan dari KSPI ya sah-sah saja, kita dengar aja nggak apa-apa. Orang bukan pabrik pakaian atau tekstil dia kok. Kalau dia itu membuka pakaian tekstil, bisa jadi dia juga mengurangi karyawan untuk efisiensi. Demikian, terima kasih. Buat teman-teman buruh, jika memang ingin mendapatkan upah atau ingin menuntut kenaikan, coba kalau memang teman-teman buruh ingin dapatkan lebih, coba cari tempat kerjaan yang lain. Dan Said Iqbal itu nggak berubah-berubah tuh, nggak tahu kenapa. Nah itu suruh baca data, jangan teriak-teriak di depan buruh yang nggak paham data, lalu seolah-olah hanya untuk provokator supaya memanas-manasin buruh supaya demo lagi. Itu kan presiden nggak benar tuh. Nah aneh juga kenapa namanya mesti presiden gitu loh, kenapa bukan ketua, bukan pimpinan, apa yang mesti pakai nama presiden, itu aneh-aneh banget. Nah itu dari dulu tuh harusnya disebutkan kapan sih masa bakti dia berakhir, itu yang saya mau tahu. Terima kasih. Kita prihatin juga ya dengan pabrik-pabrik yang bertutupan ini. Ini tentu jangan dibiarkan oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan. Jadi buat pengusaha yang memang produknya berorientasi ekspor, dibantu, dibukakan pasar-pasar baru ekspor. Misalnya selama ini sangat tergantung ke Amerika, mungkin bisa dibantu ke Eropa atau ke Cina dan sebagainya. Kemudian dikurangi mungkin pajak ekspornya supaya ketika dia mengekspor produk ekspornya baik itu tekstil, sepatu dan sebagainya itu tidak lebih mahal daripada produksi India misalnya atau produksi Afrika seperti itu. Jadi dengan dibukakannya oleh Kementerian Industrian atau Perdagangan di luar negeri pasar-pasar baru dan pajak ekspornya dikurangi drastis selama masa seperti ini, katakan 2 tahun ini, maka industri tekstil ini terselamatkan. Tapi kalau cuma ditonton dari jauh, mereka dihadapkan berjuang sendiri dengan production cost yang lebih murah di India atau di negara lain, pajaknya tidak dikurangi, pasarnya tidak diberi akses, ya bisa banyak pengangguran. Terima kasih. Para pendengar mayoritas itu atau kebanyakan berpendapat bahwa kesimpulannya ekonomi masih sangat sulit, dan ini pertanda bahwa tahun depan kemungkinan juga masih sulit. Dan kalau terdampak apa tidak terhadap resesi global yang terjadi, ya bisa terdampak bisa tidak, gitu jawabannya. Ini kalau masalah orang politik berpendapat ekonomi lah, berpendapat hal lain lah, ya rakyat udah banyak yang nggak begitu peduli ya, karena orang politik ini lebih kepentingan dirinya untuk nyapres atau kelompoknya sendiri yang mainan politik. Kita tahu politik di Indonesia itu di belakang layarnya itu yang menentukan, atau setting atau di jabatan, rakyat itu udah pada tahu itu rata-rata. Dan inilah bedanya orang politik dan yang tidak main politik. Kalau yang tidak main politik biasanya apa adanya. Kalau yang politik jarang bisa dipercaya rakyat, omongannya atau perbuatannya kemungkinan seperti itu.
Saya cuma mau bilang itu Said Iqbal itu benalu. Jadi dia nggak ngerti persis itu industri tekstil itu sekarang udah terpuruk. Yang dipikirin itu dia cuma mau menyedot dana dari para buruh berkurang. Jadi yang dia perjuangkan ya dana sedotannya itu jangan sampai turun. Sedangkan yang Pak Jimmy katakan itu fakta. Ya, kita tahu sekarang dunia menuju resesi, permintaan itu turun. Kalau saran saya, Pak Iqbal itu suruh jalan-jalan aja ke Tanah Abang dia, ya, ke Blok A, ke Blok B, ke Blok F, suruh jalan-jalan lihat gitu, bagaimana industri tekstil sekarang lagi bertahan. Iya, lucu juga sih ya, karena Menaker juga kan membantah ada PHK besar-besaran ya. Jadi kalau permintaan dunia tentang tekstil mungkin ya, karena kan kualitas tekstil kita mungkin tidak bisa bersaing dengan tekstil kualitas tekstil internasional atau negara lain. Tapi kalau saya lihat, saya ini pelaku retail. Retail di Indonesia ini sudah mulai menggeliat sejak awal tahun 2022 sampai Lebaran kemarin itu beberapa gerai deptor gitu ya, gerai-gerai retail yang jual pakaian jadi itu sudah cukup bagus ya. Bahkan ada beberapa perusahaan kelihatannya membukukan minus dari 2019-nya itu juga udah single digit. Artinya yang dibilang Said Iqbal itu betul, ada betulnya, tapi yang disampaikan oleh Mas yang tadi juga ada benarnya. Karena gini, kita lihat dulu, apakah ini permintaan luar negeri terhadap tekstil kita, gitu kan? Atau karena retail kita sudah mulai membaik ya, bukan ada perlambatan di dalam negeri. Apakah retail kita sudah makin membaik, ada perbaikan, terus kita ini bukan membeli atau mengkonsumsi tekstil Indonesia dalam negeri sendiri, tapi kita mengkonsumsi tekstil dari luar negeri. Nah ini juga mesti clear. Nah posisinya Mas Said Iqbal sebagai anggota KSP atau ketua KSPI dan sekarang juga sudah menjadi partai buruh kalau nggak salah ya. Saya memang kalau dilihat dari kacamata politik, apalagi tadi ada yang menyampaikan bahwa supaya pundi-pundinya tidak terganggu, ya saya sih tidak paham masalah itu. Tapi real yang terjadi di Indonesia sekarang ada perlambatan mungkin penjualan tekstil ya baru di bulan-bulan ini kali ya, September gitu ya, di September atau di Oktober. Tapi sebelumnya sih sudah membukukan cukup luar biasa. Jadi ya ayolah bareng-bareng, pengusaha untung, karyawan juga harus diberikan fasilitas lah, jangan berlindung terus di balik undang-undang. Kami dari Ikatan Ahli Tekstil ya seluruh Indonesia cermati apa yang dibahas, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jemmy sebagai Ketua Asosiasi Pertekstilan itu adalah fakta, bahwa memang peritel hari ini sudah mulai buka gerai, itu juga memang iya, tetapi kita harus cermati barang-barang yang dijual itu barang-barang dari mana. Karena kalau produksi tekstil dalam negeri itu faktanya memang sekarang ini turunnya jauh sekali. Permintaan pasar itu jauh sekali. Sementara negara tujuan ekspor, daya belinya juga sangat melemah. Nah, resesi. Nah, di sini sangat mengancam tenaga kerja Indonesia yang ada di pabrik-pabrik tekstil. Ini fakta di lapangan. Jadi kita memang harus berimbang melihat permasalahan ini, bahwa pabrik-pabrik hari ini banyak mengalami kekurangan order dari pasar, terutama pasar luar negeri. Itu adalah fakta di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan mitra bisnis yang lain yang sudah berkomentar di Businessman Opinion kali ini, saya Tribudi Utama.